Pak Polisi juga jangan nangkep, pencegahan aja. Oh betul, nasihatin aja. Jangan gitu. mencuri ya. Ya, benar. Jangan membunuh ya. Iya. Nggak usah dipenjarain. Iya. Kan. Kalau pikirnya kena sih kayaknya. Nah, kalau di HP tuh kayak IC-nya lah. Nggak bisa. Itu mesti dibuang ya. Diambil juga sulit. Iya, Kalau kesini bikin video emang bayarannya tuh gosip-gosip underground. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini ngobrol soal Hakordia dan masa depan pemberantasan korupsi. Kali ini dengan anak muda yang paling keren, Bintang Emon. Apa kabar Bintang Emon? Alhamdulillah baik Om Novel. Selalu. Saya kalau kesini bikin video emang bayarannya tuh gosip-gosip underground. Jadi memang kalau kita ngomong yang berat-berat inilah capek kita. Kita ngomong yang santai-santai aja, ringan-ringan. Jadi Mas Bintang, kalau kita lihat di momentum beberapa hari ini, kan tanggal 9 kemarin hari anti korupsi. Benar. Tanggal 10 Desember hari HAM sedunia. Oke, dekat. Jadi dia dekat sekali, dan HAM sama anti korupsi kan saling berkaitan. Ya. Karena dampak dari korupsi menimbulkan masalah HAM. Betul. Saya ikut menjadi narasumber, hadir di beberapa acara Hakordia. Dan kali ini Hakordia memang dalam kondisi yang betul-betul menyedihkan gitu ya. Hakordia dalam kondisi indeks persepsi korupsi Indonesia 3,4. Artinya turun 4 poin dari sebelumnya 38. Oke. Dalam kondisi KPK-nya sedang ada masalah banyak terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi. Bahkan ketuanya tersangka, bayangin. Udah jadi tersangka, pimpinan lain ada yang belain. Jadi saksi yang menguntungkan. Jadi ada banyak hal yang kemudian membuat kita prihatin. Iya, tapi kali ini kita tentu bicara dengan anak muda, Mas Bintang. Anak muda kan mesti punya harapan, punya semangat. Mas Bintang gimana? Kasih gambaran dong, kasih semangat dong ngomongin soal itu. Saya juga prihatin. Ya jangan prihatin, harus semangat ya kan. Bahkan di levelan anak muda sesaya lah ya, yang tidak mewakili semuanya. Ngelihatnya juga lah, ya aneh lah ketua pemberantasan korupsi kena korupsi, dah. Gimana ceritanya? Kita bersandar pada siapa lagi nih untuk pemberantasan korupsi, kan aneh banget itu tuh. Saya kemarin dengar ya, Mas Bintang, dari petinggi di KPK lah, baik KPK maupun Dewan Pengawas. Ada yang bilang begini, ini kalau nanti dibuka semuanya diusut, membuat citra jadi turun, jadi jelek. Citra KPK maksudnya. Kalau tadi ketuanya diusut, orang-orang terlibat diusut. Tapi justru kalau nggak diusut, tambah rumit, tambah jelek. Namanya kebusukan dibiarkan, tambah bikin hancur. Kira-kira mana itu kalau Mas Bintang ngasih komentar atas dua itu? Pola pikirnya kena sih kayaknya. Nah, kalau di HP tuh kayak IC-nya lah. Nggak bisa. Itu mesti dibuang ya. Diambil juga sulit. Iya. Karena ada yang berpendapatnya kayak gitu Om, kayak kalau pemberantasan korupsi bunyinya atau bentuknya adalah nangkepin terus, OTT terus kayak lah berarti bertambah terus dong kasus korupsinya. Iya. Nah, terus pengennya gimana? Nggak ada OTT gitu. Iya. Memang saya dengar juga Mas Bintang, ada yang pejabat di level menteri bahkan bilang, udah deh kita pencegahan saja. Dengan pencegahan kan korupsinya hilang, terus tidak sampai merusak nama Indonesia, nama pemerintah. Nah kalau kayak gitu, Novel saranin juga untuk ke Pak Polisi juga jangan nangkep, pencegahan aja. Oh betul, nasihatin aja. Jangan gitu. Mencuri ya. Bener. Jangan membunuh ya. Iya. Nggak usah dipenjarain. Iya. Emang keren cara berpikir. Iya. Saya nggak kepikir tadi. Kan bisa dengan logika seperti itu kan mencegah aja itu bisa menurunkan angka korupsi. Wah siap gitu kan. Jadi memang kengawurannya luar biasa. Bahkan ada contoh lagi, ini cerita yang lucu-lucu aja deh. Gimana tuh? Jadi ada begini, ada kawasan hutan nih,
kawasan hutan itu dipakai buat masalah perkebunan. Padahal kawasan hutan yang dipakai kebun sawit lah ya, itu melanggar hukumnya banyak. Undang-undang kehutanan dia dilanggar, undang-undang banyak lagi yang lain lah. Bahkan bisa menjadi tindak pidana korupsi. Dan kerugian negaranya juga banyak. Kayu-kayu jadi hilang, terus lingkungan segala macam. Kemudian dibilang sawit tuh limbahnya banyak. Iya, bukan hanya itu, cuman kan masalahnya gini, yang harusnya dengan fungsi hutan bisa banyak untuk membantu. Alih fungsinya ya yang hilang. Ketika berubah menjadi sawit, tentu dampaknya juga berat. Apalagi sawit kan ini ya nyedot air ya. Jadi banyak sekali itu. Tapi kemudian dengan entengnya begini, udah deh diputihkan aja. Masa sawit yang sudah ditanam gede-gede ada yang mau nyabutin? Cara berpikirnya kok lucu-lucu ini. Jadi saya khawatir kemudian saya khawatir ya ada yang berbuat korupsi dengan perizinan-perizinan untuk menutup-nutupi, dibuat logika-logika yang logikanya itu sebetulnya kalau orang yang paham tuh lucu sekali. Bahkan kalau orang-orang begitu ngomong terus, saya yakin Mas Bintang nggak ada apa-apanya lucunya. Kalah sama dia. Lewat ya. Jadi udah bukan masanya kejahatan tersembunyi lagi Om ya. Kejahatan terang-terang tapi dibungkus kata-kata pembenaran begitu. Pakai pembenaran begitu. Dan ya kacau juga. Untung tadi Mas Bintang ngasih analogi yang cocok sekali tadi soal pencuri. Karena, tapi iya berasa apalagi kemarin pas KPK ditangkap ya. Ini nyambung nih dengan bagaimana tata kata, bagaimana pembungkusan narasi. Dulu kan pas awal-awal mau direvisi KPK kan dari dijelentrehin isinya, itu tuh saya berasanya ini mah kayaknya agak dicabut nih senjata-senjatanya KPK. Betul. Tapi bungkusnya kan bilang ini penguatan. Ini agar lebih berjalan dengan baik. Nah, saya waktu itu mah sampai saat ini pun kayaknya masih agak kosong kepalanya. Jadi, oh iya mungkin benar kali. Lalu udah melalui proses itu ternyata ketua KPK-nya korupsi. Waduh, bagaimana nih maksudnya? Jadi contoh nih Mas Bintang, soal perubahan undang-undang KPK ya, yang melemahkan. 2019 Desember, saya pernah hadir di acara UNODC, Konvensi Internasional Soal Anti Korupsi. Wakil dari pemerintah ada yang datang, pejabat menteri lah, nggak perlu disebut namanya lah ya. Dan ketika hadir, dia menyampaikan dalam forum bahwa ada perubahan undang-undang KPK yang membuat KPK itu lebih comply dengan masalah hak asasi manusia. Alasannya dengan undang-undang yang baru ini kemudian diberikan kewenangan untuk SP3 untuk menghentikan perkara. Waduh. Ini kan sebetulnya mau membohongi audien yang orang-orang yang ahli-ahli hukum, orang-orang anti korupsi di level internasional. Bayangkan, itu aja mereka mau bohongi. Sebetulnya begini, kenapa KPK itu dulu tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan? Karena gini, kalau KPK-nya tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan, maka menaikkan penyidikannya harus hati-hati, kan begitu yang pertama. Iya, kan? Nggak boleh sembarangan. Ya. Karena kalau sudah masuk nggak bisa jalan keluar lagi. Benar. Dan yang kedua, semua proses penyidikan harus berujung kepada peradilan. Karena nggak ada penghentian. Benar. Nah, kalau dibandingkan nih, kalau di sidang di peradilan itu sidangnya terbuka untuk umum dan diuji dan dokumentasinya jelas, bisa menjadi kajian-kajian ilmiah mahasiswa dan lain-lain. Iya. Tapi kalau penghentian penyidikan itu di rapat tertutup. Yang kan kalau penghentian penyidikan kan rapat tuh di KPK, expose lah pembahasan. Pasti tertutup dong, kan nggak mungkin terbuka untuk umum. Ya kan? Jadi lapangan badminton masuknya terbuka atau tertutup? Iya. Tapi memang lapangan badminton itu menjadi ini ya, menjadi cerita yang lain lagi itu ya. Oh, jadi kalau penghentian itu tertutup, Om? Ya pasti tertutup, karena kan dibahas dalam satu rapat. Bukan dibahas secara terbuka untuk audien bisa masyarakat bisa melihat, tidak bisa. Nah, di situ yang membuat proses penghentian penyidikan ini dengan dibandingkan dengan proses persidangan itu pasti dong persidangan lebih transparan, lebih akuntabel. Kalau yang ini kan ada area tertutup. Bener. Dan yang penting lagi gini, Mas Bintang, dengan tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan, seandainya pimpinan KPK atau pejabat KPK diintervensi atau diancam oleh siapapun lah, mau pejabat punya kekuasaan seperti apapun,
Dia nggak akan bisa. Dia akan hanya bilang, maaf, saya nggak bisa berwenang. Bener. Jadi mau ditekan gimana juga ada jawabannya. Ada jawabannya, nggak bisa. Nggak akan mau. Kayak ini Om, kayak kalau dipinjemin duit teman-teman, duitnya dipegang istri. Iya. Nggak bisa jawab. Betul kan? Iya. Iya. Jadi seperti itu ya berarti. Jadi mau ditekan kayak gimana? Ya emang nggak bisa pegang duit kan? Iya nggak bisa. Ini mohon maaf. Kan harusnya seperti itu. Tapi kemudian logika yang disebut bahwa itu adalah komplain dengan hak asasi manusia, saya jadi bingung. Kok lucu ya logika yang dipakai? Jadi cara-cara membuat framing atau membuat persepsi kepada masyarakat itu sering dilakukan dan itu menjadi problem gitu. Iya. Jadi kan kalau akar masalahnya mungkin mereka berbahasa soal ini nggak ada penghentian penyidikan atau penyelidikan? Penyidikan. Ini ada kemungkinan orang nggak bersalah kena nih. Iya. Sebenarnya kalau problemnya itu solusinya tuh nggak harus merevisi segitu banyak kan, nggak usah bahkan nggak usah punya SP3 pun masih ada solusi lain. Masih bisa seandainya nih. Solusinya apa selain SP3? Seandainya terlanjur dinaikkan penyidikan. Iya. Ternyata ada bukti-bukti yang hilang. Hilangnya karena kebakaran, seandainya nih ya. Kan logikanya bisa aja kan. Bisa. Atau saksi-saksinya semuanya meninggal dunia di saat yang bersamaan gitu kan. Kan namanya juga kebetulan kan. Itu bisa diwujudkan maksudnya. Jangan diwujudkan. Ya, ini sebagai logika-logika. Ya, logika-logikaan lah. Seandainya itu terjadi, maka kan KPK-nya ya sudah jalankan dalam proses penyidikan, jalan proses penuntutan, persidangan, setelah itu tuntut untuk bebas. Karena buktinya nggak ada lagi. Itu bisa juga itu. Bisa. Dan saya pikir itu menjadi lebih jelas dan lebih transparan. Suatu hari akan dipermasalahkan oleh orang, maka jelas dan semuanya akuntabel, semua bisa dicek. Ini yang dilakukan. Beda dengan kalau SP3. Ya, SP3 dibahas dalam ruang tertutup. Ya mungkin secara tujuan bisa lah menutupi kemungkinan orang yang ya udah dituntut akhirnya diberhentiin. Cuma kalau dalam istilah agamanya, mohon maaf nih kalau salah, Novel Baswedan kan lebih banyak mudorotnya jadinya kan. Iya. SP3 ini kan. Betul. Jadi seperti itu kalau saya melihatnya. Jadi cara-cara untuk membuat pengalihan atau persepsi, membentuk persepsi ini udah masalah sekali ya. Bahkan kalau dilihat dari perilaku pejabat nih, seharusnya pejabat itu posisi pejabat kan harusnya adalah orang yang diberi tanggung jawab, diberi amanah, dan digaji oleh negara untuk melakukan sesuatu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya untuk tujuan negara. Betul. Untuk masyarakat, untuk apa, dan lain-lain. Jadi mereka ini bukan raja yang dikasih mahkota. Mereka yang boleh berbuat apa-apa. Iya. Tiap 5 tahun minta-minta. Oh, ayo pilih saya. Kasih suara ke saya. Pas udah jadi kan begitu. Lupa. Harusnya kan mereka hanya orang yang diberikan amanah, diberikan tugas, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Yang terjadi setelah jadi pejabat, yang tadi mungkin dengan cara minta-minta segala macam ya, begitu jadi, merasa jadi bos, merasa jadi raja, merasa saya punya kewenangan nih, ayo mau ngapain loh. Nah ini, apalagi digunakannya untuk perbuatan yang kepentingan pribadi atau kelompoknya, itu kan korupsi. Betul. Nah itulah gambarannya kurang lebih. Agak pusing ya. Ya, jadi kalau melihat korupsi, ini masalahnya sangat serius. Tapi sekarang gini, Mas Bintang, ini kan masa kampanye nih. Iya. Capres, cawapres, semuanya punya visi misi. Terus kemarin juga pernah ada debat ya, capres, dan kemudian kita bisa melihat. Menurut Mas Bintang, harapan-harapan anak-anak muda terkait Indonesia ke depan, pemberantasan korupsi ke depan itu seperti apa? Jelas. Penegakan hukum, keadilan itu tuh benar-benar kayaknya salah satu isu yang sangat melekat lah di kita ya. Karena gini Om Novel, sejujurnya saya ngerasa di kalangan anak muda pun kesadaran anti korupsinya udah bergerak kok, udah bagus ya, semakin baik. Bagus. Nah takutnya keinginan kesadaran pribadi ini justru tabrakan dengan realita gimana tidak terselenggara dengan baiknya penegakan hukum. Kayak kemarin mungkin kalau Om Novel tahu ya ada outplay ke sini. Oke. Lalu setiap yang nonton tuh pakai gelang, dikasih gelang. Nah habis itu ternyata
banyak orang yang pamerin gelangnya nggak dibalikin Om. Itu harusnya dibalikin. Kan ibaratnya kalau di negara itu fasilitas umum lah. Sama dia dibawa pulang, difoto-fotoin. Nah ternyata itu tuh udah banyak banget yang melihat hal itu sebagai sesuatu yang salah. Wah lu nggak boleh kayak gini. Itu tuh salah, lu tuh maling namanya. Itu banyak banget yang berpandangan seperti itu. Artinya kan pertumbuhan kesadaran anti korupsinya udah makin tinggi gitu. Udah bukan melihat itu, oh aji mumpung, udahlah ini mah rezeki kita, alhamdulillah. Kadang itu melakukan sesuatu bungkusnya pakai kata-kata kan, ya Allah, alhamdulillah dapat rezeki. Siapa bilang itu rezeki? Kacau ya. Cuma di anak mudanya udah tumbuh. Di harapan kita di Pilpres ini ya, mudah-mudahan sejalan dengan pertumbuhan anti korupsi kita nih, nyambung gitu di atas juga penegakannya prosesnya makin berjalan lagi. Salah satunya mungkin yang saya dan beberapa teman-teman harapkan ya bagaimana KPK nih benar-benar ya kuat lagi gitu. Betul. Punya independen lagi kalau saya pengennya sih ya. Memang masalah korupsi itu kadangkala ya mudah kalau orang Jawa bilang diselimurin lah. Ditutup gitu ya, biar tidak kelihatan. Karena apa? Kadangkala orang itu tidak paham, tidak sadar kalau praktek korupsi itu akan merugikan dirinya. Orang bilang, kadangkala ada yang bilang begini kok. Saya pernah bertemu sama salah satu korban ketidakadilan lah di daerah. Dia bilang, Pak, saya nggak peduli Pak, ada praktek korupsi di mana-mana, saya nggak peduli. Asal saya jangan dirugikan. Saya bilang, Anda tahu nggak? Kalau praktek korupsi terjadi, itu akan membuat yang lain-lain ikut berbuat korupsi dan pada dasarnya cepat atau lambat akan kena kamu juga. Kalau saya kena jangan Pak kalau begitu. Nggak bisa itu. Banyak yang begitu. Bahkan mungkin begini, udah deh korupsi di mana-mana ditangkapin biar deh asal duit gue di dompet masih utuh gitu, nggak hilang. Jadi banyak hal-hal yang membuat kemudian orang nggak paham ya. Apalagi kalau korupsinya terkait dengan penyimpangan perilaku aparatur yang punya kewajiban pelayanan atau penegakan hukum. Itu dampaknya itu pas ada ketidakadilan. Orang kan bilang, udah deh, nggak usah repot-repot ya, saya lebih bagus bayar atau lebih bagus apa. Dia masih punya uang. Suatu hari ketika dirinya menjadi korban ketidakadilan, baru dia akan marah, dia akan nyesal. Tapi situasi udah terlanjur. Nggak pernah berbuat apa-apa, nggak pernah terus kemudian mau ikut bersama-sama untuk kritis, untuk peduli. Jadi repot lah. Kalau nggak ikut serta dalam pemberantasan, ya lambat laun pasti jadi korban gitu. Iya, betul. Dan sebetulnya begini, tadi yang Mas Bintang bicara soal perilaku ya. Dalam situasi permasalahan korupsi itu banyak, atau masalah kecurangan, masalah sesuatu yang mestinya perlakuan yang sama begitu itu banyak nggak terjadi ya. Itu kemudian orang lebih memikir udah deh yang penting saya mudah gitu. Contohnya seandainya dia ikut dalam satu layanan publik untuk mendapatkan layanan tertentu, mau KTP, SIM apa segala macam, dan dia ikut dalam proses dia akan sulit. Udah deh saya bayar aja gitu kan. Dia mungkin mikirnya begitu. Padahal ketika dia melakukan itu, dia ruginya 2, bisa 3 lah malah. Apa tuh? Yang pertama kerugiannya itu adalah dia berkontribusi membuat aparaturnya terus begitu, merusak, ya kan. Yang kedua dia berdosa karena orang menyuap dan menerima suap pasti ada dosa. Ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan yang ketiga dia merusak mentalitas dirinya. Karena akhirnya mulai berkompromi dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Contoh gini, di beberapa negara maju, anak-anak SD, anak TK, diajari untuk antri, diajari untuk menghormati orang, diajari untuk ikut proses. Tapi ketika orang itu mau mudahnya sendiri dengan cara-cara, kalau dia punya uang, dikasih aja dia ini segala macam. Tapi kalau mentoknya dengan mohon maaf nih ada oknum birokrasi yang memang sangat sulit gitu, sehingga benar-benar menghambat kita. Misalnya harus bikin kartu apa, yang itu tuh bukanya cuma di weekday, orang tuh harus cuti kan ke situ. Terus udah ke situ kalau nggak ngikutin pengennya petugasnya, kasih rokok kasih apa, harus nunggu dulu sampai sore.
Yang petugasnya makan siang, habis itu ngobrol-ngobrol dulu. Iya. memang lama gitu. Iya. Yang menarik yang Mas Bintang bilang. Jadi ada kalanya dalam kondisi yang sangat-sangat sulit ya, kemudian membuat pilihannya sudah ambil gampangnya. Tapi kita juga punya pilihan untuk yang pertama melaporkan. Yang kedua, membuat komunikasi dengan banyak orang untuk mau ikut terlibat atau berkontribusi untuk melawan atau menentang hal seperti itu. Oh, untungnya jangan saat cuma ini diam aja. Lebih mudah ya, maksudnya upload ke sosmed juga itu udah bentuk dari menjalin komunikasi dengan banyak orang ya. Betul. Kalau kita diam, maka kita akan terdampak lagi di kemudian hari kalau kita sedang melakukan pengurusan. Atau mungkin besok-besok aparatnya yang berbuat begitu, tarifnya jadi lebih mahal gitu. Karena dia udah terbiasa kan. Oh iya. Kan akan begitu, dia akan terus begitu. Terus ya. Iya, benar. Jadi kalau kita semua terus mau berkontribusi dan berbuat sesuatu, itu akan luar biasa. Dan tentunya kita berharap semoga nanti di proses demokrasi ini kemudian masyarakat betul-betul mau melihat ya, atau kritis, mau mempersoalkan, sehingga pejabat-pejabat nanti yang terpilih terpaksa mau nggak mau dia harus betul-betul anti korupsi, mau karena peduli. Menurut saya partisipasi kita dalam demokrasi itu bukan mentok di nyoblos doang. Setelah nyoblosnya itu memang harus diperhatiin terus gitu. Siapapun yang jadi ya. Sekarang mungkin banyak yang fanatik ABC 1, 2, 3. Padahal beres ini tuh kita nih gabung nih, kita lawan sama yang jadi gitu, maksudnya yang jadi lu beneran bisa menepati janjinya nggak gitu, jangan malah pecah kitanya gitu. Iya betul. Ya semoga nanti ini akan mendorong orang semakin peduli, semakin sadar, karena kalau nggak sekarang, kalau nggak kita, terus siapa lagi, dan dampaknya juga akan ke kita. Betul. Mas Bintang, terima kasih. Nanti kita diskusi lagi. Dan kita terus bicara soal anti korupsi akan menjadi lebih baik ke depannya. Betul. Amin. Ya, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.